Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak untuk bagian pertama, yaitu bentuk 1, yaitu bentuk harga mutlak fx sama dengan c. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Oke, bagian yang B, bagian yang A kemarin berkaitan dengan definisi nilai mutlak ya. Sekarang kita lanjut ke video yang kedua, yaitu bagian B, yaitu persamaan nilai mutlak. Konsepnya persamaan nilai mutlak yaitu persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabel berada di dalam nilai mutlak. Oke, untuk yang bentuk pertama yaitu harga mutlak fx sama dengan c. Caranya, yang pertama bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, dengan cara cepat. Untuk menggunakan definisi nilai mutlak, nanti kita akan mendefinisikan kembali untuk yang ada nilai mutlaknya. Kemudian untuk cara cepatnya, nanti satunya minus, satunya positif. Jadi perbedaannya di konstanta. Ini minus, ini positif. Oke, contohnya tentukan nilai X atau himpunan penyelesaian dari harga mutlak X minus 2 sama dengan 3. Oke, yang pertama secara definisi. Berarti kita definisikan untuk harga mutlak X negatif 2. Oke, kemarin kita sudah ya bagian pertama ya, video pembelajaran yang pertama. Nanti silakan dibuka kembali bagi yang masih bingung. Yang pertama itu adalah tetap ya. Jadi ini tetap ya, sama. Kemudian yang bawahnya adalah negatif X plus 2 atau bahasa lainnya adalah lawan ya. Jadi lawan dari X minus X dan lawan dari minus 2 positif 2. Oke, langkah kedua tentukan pembuat nol harga mutlak. Harga mutlaknya, jadi kita fokus pada fungsi yang ada di dalam harga mutlak, yaitu X minus 2. Berarti kita buat sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Nah, jadi pembuat nolnya adalah 2. Nah, jadi ini 2 berarti sini juga 2. Jadi sama ya. Jadi ini diperoleh dari sini. Sama ya. Untuk tanda ini lebih besar sama dengan udah ketentuan. Jadi yang di atas itu lebih besar sama dengan, yang di bawah itu kurang ya. Oke. Selanjutnya langkah ketiga yaitu buat garis bilangan pada langkah kedua. Nah, garis bilangan. Jadi garis bilangan pada pembuat 0. Tadi pembuat nolnya 2, berarti ini angka 2 kita tulis. Sebelah sini otomatis adalah untuk yang kurang. Ya. Kurang dari mana? Kurang dari 2. Yang ini ke sana atau sebelah kanan dari 2, ini otomatis yang lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau lebih besar, gunakan sama dengan. Oke, kita cek untuk daerah A dan daerah B-nya ya. Kita cek daerah A terlebih dahulu. Ya. X kurang dari 2. Misalkan X sama dengan 2. Nah, kita tulis soalnya. Ya. Tadi soalnya adalah harga mutlak X minus 2 sama dengan 3. Nah, tadi kita misalkan X-nya 0. Kita masukkan ya, X sama dengan 0. Berarti 0 kurang 2, minus 2. Diperoleh negatif. Ingat kalau negatif, lawan. Kita tulis soalnya. Ini soalnya tadi.
Ingat kalau lawan berarti ini berubah ya. Jadi yang ada harga mutlaknya yang berubah. Minus X plus 2. Sama dengan ya sama dengan 3 ya 3. Berarti negatif X sama dengan ini 2-nya kita pindah ya. Jadi negatif. Negatif X sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, kita cek apakah ini memenuhi persyaratan. Ini persyaratannya ya, X kurang dari 2. Ini min 1. Nah, min 1 itu kurang dari 2. Berarti benar. Ya. Jadi harus dicocokkan ya, ini dengan ini. Disesuaikan. Oke, sekarang daerah B ya. Ini daerah B. X lebih besar sama dengan 2. Oke, kita anggap X-nya sama dengan 10. Harga mutlak X min 2 sama dengan 3. X-nya kita ganti 10, berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Ini positif. Positif berarti tetap. Berarti X negatif 2 sama dengan 3. Ya. Jadi ini tetap. Ya. Tetap X min 2. Karena ini positif ya, atau tetap. Sehingga diperoleh X minus 2 sama dengan 3. 2-nya pindah ruas jadi positif. Jadi X sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah kita cek dengan syaratnya. Ingat syaratnya harus lebih besar dari 2. Nah 5 itu kan lebih besar dari 2. Berarti memenuhi ya. Oke. Jadi HP-nya nanti negatif 1,5. Oke kita cara cepat. Nah yang pertama ini minus ya untuk C-nya. Jadi X min 2 sama dengan minus 3. Jadi ininya minus. Min 2 pindah jadi positif 2. Jadi X sama dengan min 3 tambah 2 sama dengan minus 1. Untuk sebelah sini ini positif. Jadi 3-nya positif. X negatif 2 sama dengan 3. 2-nya min 2 pindah jadi positif. Ya, sehingga diperoleh X-nya 5. Sehingga HP-nya adalah min 1,5. Oke, contoh yang kedua. Harga mutlak X plus 6 sama dengan 4. Nah, kita secara definisi terlebih dahulu. Langkah pertama, ya kita definisikan nilai mutlak. Oke, di situ nilai mutlaknya X plus 6 ya. Yang pertama adalah tetap ya, berarti tetap X plus 6 ya. Tetap ya. Kemudian yang bawah itu adalah lawan ya, berarti lawan dari X plus 6. Jadi min X min 6. Ya, kemudian langkah kedua cari pembuat 0. Harga mutlak. Oke, pembuat 0 dari X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 6. Langkah selanjutnya buat garis bilangan. Ya. Karena tadi minus 6, berarti ini minus 6. Ya. Jadi perhatikan pembuat 0-nya. Jadi sama ya. Nah, untuk sini daerah A, sini daerah B. Ini boleh terserah pakai huruf apa saja ya. Yang penting jangan sama. Boleh C, boleh D ya. Oke, untuk daerah A ini berarti yang di kiri berarti lebih kecil. Minus 6 ya. Yang ini lebih besar sama dengan minus 6. Oke, kita cek untuk daerah yang A ya. Kurang dari minus 6. Kita anggap X-nya negatif 10. Jadi boleh min 10, min 100. Yang penting kurang dari minus 6. Nah, kita masukkan X plus 6. Ya. X-nya kita ganti dengan negatif 10. Sehingga diperoleh negatif 10 plus 6 minus 4. Nah, ini diperoleh negatif. Ingat kalau negatif adalah lawan. Oke. Jadi di sini boleh ditulis lengkap sama dengan 4. Boleh juga tidak. Ya. Karena kita hanya ingin mengetahui untuk yang harga mutlak ini berubah atau tetap. Nah, kalau sudah tahu dia lawan, berarti kita baru tulis soal lengkapnya. Nah, ini baru sama. Nah, kita masukkan karena lawan berarti lawan dari X plus 6. Berarti min X min 6. Sama dengan 4. Berarti min X ini minus 6-nya pindah ruas jadi positif.
Jadi min X sama dengan 10, X sama dengan negatif 10. Nah, kita cek. Ingat tadi batasannya X kurang dari minus 6 ya. Nih. Dan ini negatif 10, berarti memenuhi ya, karena negatif 10 kurang dari minus 6. Oke, daerah B untuk X lebih besar sama dengan minus 6. Kita anggap X-nya 0. Boleh 10, boleh 1 ya. Oke, kita tulis yang ada harga mutlak saja. X-nya diganti 0, berarti 0 plus 6 sama dengan 6. Nah, ini tetap ya. Kenapa? Karena positif. Jadi kalau positif, tetap. Oke, kita tulis soalnya. Ya. Seperti yang di atas nih soalnya. Nah, karena tadi disebutkan tetap, berarti tetap X plus 6. Sama dengan 4. Ini 6-nya kita pindah ruas jadi negatif. Jadi X sama dengan minus 2. Nah, minus 2 itu kan termasuk daerah HP juga ya. Karena tadi batasannya X lebih dari minus 6. Sehingga diperoleh HP-nya itu negatif 10, negatif 2. Jadi yang terkecil dulu kita tulis dulu ya. Terkecil baru yang terbesar ya. Oke. Contoh ketiga, tapi sebelum ketiga ini cara cepatnya. Ya, yang pertama negatif untuk C-nya. Jadi X plus 6 sama dengan minus 4. Kita selesaikan. Minus 6-nya kita pindah. Positif 6 kita pindah jadi negatif 6. Sehingga X sama dengan negatif 4, negatif 6, negatif 10. Kemudian yang sebelah kanan ini positif. Ya. Berarti tetap 4. Jadi X plus 6 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 kurang 6 sama dengan minus 2. Sehingga HP-nya negatif 10, negatif 2. Jadi sama saja ya. Mau pakai cara cepat atau definisi sama. Oke, contoh yang ketiga. 2 dikali harga mutlak. Jadi kalau tidak ada ini artinya kali ya. Kecuali ada tanda min. Nah, itu berarti dikurang. Ini karena langsung berarti dikali. Oke, berarti 2 dikali harga mutlak 3x minus 8 sama dengan 10. Nah, kita percantik dulu. Jadi sama-sama ini dibagi 2. Atau 10 bagi 2. Jadi 5. Jadi kita nanti yang kita mainkan adalah yang sudah bentuk cantik. Nah, jadi yang ini. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke, cara definisi. Yang pertama, definisikan nilai mutlak. Jadi kita menggunakan yang 3x minus 8. Sama dengan 5. Oke, 3x minus 8 kita definisikan. Yang pertama itu tetap ya, yang atas. Jadi tetap 3x minus 8. Kemudian yang bawah ini adalah lawan ya. Oke, lawan berarti min 3x plus 8. Langkah kedua, cari pembuat 0 harga mutlak. 3x minus 8 sama dengan 0. Jadi pembuat 0 dari ini ya, sama dengan 0. Berarti X 8 per 3. Dari mana? 3x sama dengan 8 ya. X sama dengan 8 per 3. Nah, sehingga ini sama ya. Yang atas ini selalu lebih besar sama dengan yang bawah itu selalu lebih kecil. Jadi tidak usah bingung ya. Oke, langkah ketiga buat garis bilangan. Nah, tadi ada diperoleh langkah kedua 8 per 3. Berarti kita buat garis bilangan 8 per 3. Kita tarik ke atas. Ada daerah A, ada daerah B. Untuk daerah A. Daerah A itu di kiri berarti lebih kecil ya. Dari 8 per 3. Kita anggap aja X-nya negatif 10. 0 juga boleh ya. Oke, kita masukkan 3 kali negatif 10. Ya. Jadi ini 3 dikali negatif 10. Jadi minus 30. Ya, minus 8. Jadi minus 38. Nah, ini ternyata hasilnya adalah negatif. Ingat kalau negatif lawan.
Kita tulis soalnya dulu. Ingat soal yang udah cantik. Karena tadi disebutkan adalah lawannya, berarti minus 3x plus 8 sama dengan 5. Oke, kita keluarkan dari kurung, berarti diperoleh minus 3x. 8-nya pindah ruas jadi negatif. Jadi minus 3x sama dengan minus 3. Berarti x sama dengan minus 3 bagi minus 3 sama dengan 1. Nah, kita cek. Ini hasilnya adalah 1. Ya. Ini 1. Tadi batasnya kurang dari 8/3. 1 itu kurang dari 8/3. Iya, benar. Ya. Berarti memenuhi. Ya. Oke, jadi termasuk HP-nya. Oke, daerah yang B. Untuk X lebih besar sama dengan 8/3. Nah, kita anggap aja X sama dengan 10. Kita masukkan 3 kali 10. Jadi ini 3, terus X-nya ganti 10. Jadi 30 minus 8. Diperoleh 24. Nah, ini adalah positif, berarti tetap. Nah, kita tulis kembali soalnya. Ini tadi disebutkan adalah tetap. Ya, berarti tetap 3x minus 8 sama dengan 5. Berarti 3x sama dengan minus 8-nya pindah jadi positif 13. Ya, jadi 13. Jadi 3x sama dengan 13. 3x sama dengan 13, berarti x sama dengan 13/3. Nah, kita cek. Tadi batasannya adalah lebih dari 8/3. 8/3 itu kira-kira 2 koma. Kalau 13 bagi 3 itu adalah 4 koma. Nah, berarti benar ya. Jadi lebih dari 8/3. Jadi memenuhi ya. Jadi 13/3 termasuk juga jawabannya. Sehingga diperoleh HP-nya 1,13/3 ya. Jadi tadi kita udah nih mendapatkan 1 ya, dan 13/3. Oke, cara cepat. Yang pertama adalah untuk yang negatif. Ya, ini negatif. Oke, 8-nya min 8 pindah ruas jadi positif 8. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 3. X sama dengan 3/3 sama dengan 1. Kemudian yang sebelah sini adalah positif. 3x min 8 sama dengan 5. Ya. 3x ini minus 8-nya pindah ruas jadi positif. Ya. Jadi 3x sama dengan 13. Berarti x 13/3. Jadi HP-nya 1,13/3. Oke, contoh yang terakhir ya, yang nomor 4. Harga mutlak X plus 7 dikuadratkan dikurang 3 kali harga mutlak X plus 7 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita biar lebih mudah kita buat pemisalan ya nanti. Tapi kita pakai cara definisi. Secara definisi berarti kita biarkan saja soalnya ya. Kita definisikan nilai mutlak. Nah, ini meskipun ada 2 harga mutlak tapi ternyata sama ya isinya. Jadi X plus 7. Berarti cukup salah satu saja yang dipakai. Yang pertama tetap X plus 7, yang bawahnya adalah lawan. Jadi min X min 7. Langkah kedua cari pembuat 0. Oke, kita cari pembuat 0 dari yang di dalam harga mutlak ya. Dari X plus 7. Ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan pindah ruas jadi minus 7. Nah, minus 7. Makanya ini minus 7 ya. Ini minus 7 juga. Jadi sama ya dengan ini ya. Oke. Langkah ketiga kita buat garis bilangan. Diperoleh tadi minus 7, berarti kita buat minus 7, tarik garis ke atas. Sebelah sini daerah A, sebelah sini daerah B. Oke, kita daerah A dulu karena di kiri 7 berarti di kiri minus 7 berarti lebih kecil ya. Oke, kita anggap X-nya itu negatif 10 ya. X plus 7 sama dengan X plus 7, X-nya kita ganti negatif 10 sehingga diperoleh negatif 10 tambah 7.
sama dengan minus 3. Nah, ini diperoleh negatif ya. Sehingga kalau negatif lawan ya. Ini kan negatif. Ya. Berarti kita lawan. Oke, kita tulis soalnya ya. Ini soalnya. Ingat tadi dibilang adalah lawan ya. Berarti ini jadi min X min 7 kuadrat. Min 3 ini karena di luar harga mutlak, jadi apa adanya ya. Untuk min 3. Yang ini saja yang berubah. Min X min 7. Plus min 4 ya, min 4. Nah, kita kuadratkan. Kenapa kok hasilnya begitu? Nah, jadi min X min 7. Ini kan sama juga min X plus 7. Jadi minnya dikeluarkan. Nah, ini sama ya. Nah, ketika dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini sama juga. Min kalau dikuadratkan kan selalu positif. Nah, jadi karena kuadrat kan selalu positif, berarti kita kuadratkan saja yang ini ya. X plus 7. Oke. Jadi X plus 7 kita kuadratkan. Cara cepatnya, depan kuadratkan X kuadrat. Ini kalikan 7X, kalikan juga 7X. Jadi 7X, 7X jadi 14X. Nah, kita tulis di sini. Kemudian yang belakang kuadratkan. 7 kuadrat 49. Jadi depan kuadratkan, belakang kuadratkan. Oke. Kemudian yang ini kita kalikan juga ke dalam. Ya. Min 3 min X positif 3X. Min 3 kali min 7 positif 21. Min 4 ya, min 4. Sama dengan 0. Nah, ketika kita sederhanakan, kita percantik. Ya, hasilnya adalah X kuadrat. 14X dengan 3X itu 17X. Ya. Kemudian yang konstanta juga bisa kita percantik. 49, 21 minus 4. Hasilnya adalah 66. Nah, berarti kita faktorkan ya. Ketika difaktorkan, ini hasilnya adalah X plus 11 dikali X plus 6. Sehingga ini adalah X sama dengan negatif 11. Diperoleh dari mana? Dari X plus 11 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 11. Begitu pula dengan yang ini ya. X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 6. Nah. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembalikan. Nah, ini kenapa kok TM? Nah, ini TM tidak memenuhi. Karena tadi disebutkan batasannya kurang dari min 7. Min 6 itu tidak kurang dari min 7. Berarti salah. Jadi tidak memenuhi. Gak masuk. Kalau min 11 ini kurang dari minus 7. Jadi harus disesuaikan dengan batasan tadi ya. Oke, jadi yang warna kuning yang memenuhi. Oke, daerah B X lebih dari minus 7 ya. Kita misalkan X sama dengan negatif, misalkan X sama dengan 10. 0 juga boleh ya. Oke, X-nya kita ganti 10, berarti 10 tambah 7, 17. Ini positif ya. Ingat kalau positif tetap ya. Kita tulis soalnya. Ini soalnya. Ingat, ini tadi dibilangnya tetap ya. Berarti tetap. Kuadratnya kuadrat. Ini tetap juga, berarti tetap. Nah, harus diperhatikan yang harga mutlak ini diganti dengan kurung ya. Jangan sampai nggak ada kurung, nanti kebanyakan kurang teliti ya. Jadi yang ada harga mutlak kita ganti kurung. Nah, tinggal kita uraikan. Ini kuadrat cara cepat seperti tadi. Ya, depan kuadratkan. Berarti ini kuadratkan X kuadrat. Ini dikalikan 7X, 7X. Jadi 14X. Belakang kuadratkan 49.
Ya, jadi X kuadrat plus 14 X plus 4, 9. Ini kita kalikan min 3X min 2, 1. Min 4 ya min 4 sama dengan 0. Sehingga bisa kita percantik ya, kita sederhanakan yang 14X dengan 3X. 14X min 3X jadi 11X. Ya. Kemudian yang minus 21 minus 4 ditambah 49 hasilnya adalah 24. Nah, berarti kita tinggal faktorkan. Diperoleh hasil faktorisasinya X plus 3 dikali X plus 8. Berarti X sama dengan minus 3. Nah, dari mana minus 3? Dari X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Ya. Ini satunya minus 8. Dari mana minus 8? Dari X plus 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 8. Ya. Oke. Sehingga kita peroleh minus 3 dan minus 8. Tapi kita cek. Ingat tadi ya. Ini lebih dari minus 7. Nah, minus 8 kan tidak lebih dari minus 7. Berarti dia tidak memenuhi TM ya, tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang warna kuning ya. Berarti min 11 dan minus 3. Jadi jawabannya minus 11 dan minus 3. Oke, cara cepatnya kita buat pemisalan. Jadi yang ada harga mutlaknya kita buat pemisalan ya. Kebetulan ini kan sama. Jadi bisa kita buat pemisalan ya. Oke, Y itu sebagai harga mutlak X plus 7. Berarti ini bisa kita tulis Y kuadrat min 3Y. Jadi tinggal ganti aja. Jadi setiap harga mutlak X plus 7 kita ganti dengan Y, yang lainnya tetap. Kita faktorkan Y min 4 dikali Y plus 1. Nah, ini Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4. Nah, kembalikan ya. Y tadi adalah harga mutlak dari X plus 7. Nah, sama dengan 4. Cara cepat ya. Oke, kita kembalikan yang sampingnya dulu. Jadi Y plus 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 1. Y-nya tadi X plus 7 ya, sama dengan min 1. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini negatif. Ingat, harga mutlak selalu positif. Ini negatif, jadi tidak memenuhi. Jadi tidak usah dipakai. Oke, kita pakai yang ini ya, yang positif. Jadi yang ini yang kita pakai. X plus 7 sama dengan 4. Cara cepat ya. Satunya minus, satunya plus. Oke, yang minus dulu. Ya, jadi sini adalah minus 4. Nah, kemudian kita pindah ruas. Jadi min 7. Jadi min 4, min 7, min 11. Yang sampingnya adalah positif 4. Jadi X sama dengan 4 min 7. Jadi X sama dengan min 3. Sehingga diperoleh negatif 11, negatif 3. Ya, jadi kalau cara cepat nggak usah pakai cek lagi. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran materi persamaan nilai mutlak. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritikan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.